gak sih? Air di desa sayang keruh. Hah? Air di desa sayang keruh? Enggak loh. Ini beritanya. Ah, bohong kali beritanya. Buktinya air di sini jernih-jernih aja. Tuh. Yuk berenang. Ini kan Pinewood. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, kakak-kakak asisten, seluruh teman-teman, dan semua yang menonton video ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Frasha Laura Tarigan dengan NIM 199242209 dari Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung. Dalam hal ini, saya berperan sebagai Ketua Kelompok 6, kelas 55 Pancasila. Perkenalkan, saya Bilkis Nurdinisani dari Fakultas SAPPK dengan NIM 1994181. Perkenalkan, nama saya Maria Amanda, saya dari SAPPK 2024 dengan NIM 199244197. Nama saya Stevi Giovanna Nabasa Lubis dari Fakultas SAPPK dengan NIM 1992423. Dengan urgensi Sustainable Development Goals atau SDG, muncullah program Tapak Liman, yaitu proyek pengabdian masyarakat sebagai aktualisasi nilai-nilai Pancasila. SDG yang ke-15 yakni melindungi, memulihkan, dan mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, serta menghentikan dan membalikan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Diwujudkanlah dengan Tapak Liman, poin yang kelima, yakni kehidupan di darat. Kegiatan ini juga dilakukan sebagai upaya merealisasikan nilai-nilai Pancasila, terutamanya sila kelima, dalam kehidupan bermasyarakat yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, tema-tema tersebut kami wujudkan dalam proyek Pancasila, yaitu dengan program penghijauan dan pelestarian lingkungan. Di Indonesia sendiri, masih banyak kita temukan kasus kesulitan untuk mengakses atau mendapatkan air bersih. Seperti yang kita ketahui, air bersih ini merupakan basic needs yang dibutuhkan oleh seluruh aspek kehidupan, dan juga merupakan hak bagi seluruh warga negara. Kesulitan untuk mengakses atau mendapatkan air bersih ini merupakan satu masalah yang sangat nyata yang telah terjadi di depan mata kita dan harus diselesaikan dengan segera. Salah satu daerah di Indonesia yang sampai saat ini masih sering terjadi masalah kesulitan untuk mengakses air bersih, yaitu tempat kampus kita berlokasi, yaitu di Sumedang, terutamanya di Jatinangor, lebih khususnya lagi di Desa Sayang. Padahal dengan jumlah orang yang terus meningkat, terutamanya para mahasiswa yang datang ke daerah Jatinangor, produksi air bersih di daerah Jatinangor atau terutamanya di Desa Sayang ini tidak memiliki kenaikan yang signifikan. Dahulu, daerah Jatinangor merupakan kawasan hijau yang penuh dengan lahan perkebunan teh dan karet. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, sebagai daerah suburban Bandung Raya, Jatinangor banyak sekali mengalami pertumbuhan yang pesat, sehingga sampai saat ini menjadi kawasan metropolitan. Bahkan sejak tahun 1987, Jatinangor telah ditetapkan sebagai kawasan pendidikan, karena di Jatinangor sendiri terdapat 4 kampus. Yang pertama ada kampus ITB Jatinangor, kampus IPDN, kampus Unpad, dan juga kampus IKOPIN. Ditambah lagi, daerah Jatinangor yang kian berkembang menjadi wilayah pendidikan ini, lahan hijau pun semakin kecil ya kita temukan, karena banyak lahan kosong yang dijadikan sebagai kos-kosan, apartemen, atau bangunan lain sebagai tempat tinggal mahasiswa-mahasiswa di luar kawasan Bandung dan Jatinangor yang menempuh pendidikan di kampus Jatinangor untuk tinggal. Desa Sayang, salah satu daerah yang ada di Kecamatan Jatinangor, yang juga merupakan daerah utama tempat kami akan merealisasikan proyek Pancasila kami ini, juga tidak lepas dari pengaruh perkembangan pendidikan di kawasan Jatinangor. Seperti yang kita ketahui, di Desa Sayang cukup masif pembangunan kos-kosan, bangunan-bangunan lain seperti apartemen sebagai tempat tinggal mahasiswa. Sayangnya, masifnya pembangunan ini tidak dibersamai oleh manajemen dan tata kelola pembangunan yang baik,
dan memperhatikan lingkungan. Tata kelola yang buruk ini menyebabkan kepadatan penduduk yang overload dan juga memunculkan berbagai permasalahan baru yang kerap kali dialami oleh penduduk asli daerah Desa Sayang, yaitu kesulitan mengakses air bersih di kawasan ini. Berangkat dari masalah minimnya air bersih yang kerap kali terjadi di daerah Jatinangor, terutamanya di Desa Sayang, yang disebabkan oleh semakin minimnya daerah resapan air. Hal tersebutlah yang kemudian melatar belakangi pemilihan judul kelompok 6 kelas 55 Pancasila dari Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan dalam kami menyelesaikan dan merealisasikan proyek proposal Pancasila kami ini yang berjudul Penanaman Kelor sebagai Upaya Perbaikan Kualitas Air di Desa Sayang. Kami sangat berharap apabila program kami nantinya dapat terpilih dan dapat direalisasikan, program yang akan kami laksanakan ini dapat berguna dan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar, terutamanya masyarakat di daerah Desa Sayang. Yang selanjutnya ada gambaran umum. Gambaran umum masyarakat Desa Sayang yaitu semua masyarakat atau warga dari semua kalangan kelas sosial dan umur yang tinggal di Desa Sayang. Penduduk Desa Sayang mayoritas terdiri dari warga lokal atau penduduk asli Jatinangor dan juga mahasiswa dari kampus-kampus seperti ITB, Unpad, IPDN, dan IKOPIN yang memakai Desa Sayang sebagai tempat tinggal sementara. Yang kedua, kenapa memilih desa ini? Jadi, kami menemukan data bahwa di Indonesia masih sulit untuk mendapatkan air bersih. Salah satu daerahnya adalah Sumedang yang tidak memiliki kenaikan signifikan dalam produksi air bersih dari tahun ke tahun. Walaupun dengan jumlah orang yang terus meningkat, dan Desa Sayang merupakan salah satu bagian dari Sumedang yang terdampak masalah ini. Dibuktikan dengan tabel berikut yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Yang kami highlight dari permasalahan ini adalah mengembalikan fungsi lahan yang sebelumnya yaitu perkebunan dengan menanam tanaman kelor, serta mengupayakan penjernihan air dengan menggunakan biji dari tanaman kelor tersebut. Yang mengimplementasikan sila kelima Pancasila, yaitu mewujudkan pemerataan hak warga Desa Sayang untuk mendapatkan air bersih. Bukti bahwa masyarakat perlu adanya program ini adalah pernah mendapat bantuan sarana air bersih di tahun 2017 dari anggota DPRD. Namun masalah air bersih masih berlanjut sampai sekarang. Dan juga ada pengakuan dari seorang warga yang bernama Asi yang bekerja di Kos Desa Sayang, berkata bahwa air bersih memang masih menjadi masalah yang ada di Desa Sayang. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan mengenai masalah yang terdapat di Desa Sayang. Oleh karena itu, kami sebagai bagian dari kelompok 6 kelas 55 memutuskan untuk menanam tanaman kelor di sekitar Desa Sayang. Mengapa tanaman kelor? Tanaman kelor tersebar pada ketinggian 323 sampai 720 meter di atas permukaan laut. Dan di Desa Sayang, yaitu di Jatinangor, ada di 500 meter di atas permukaan laut. Selain itu, kelor dapat tumbuh di berbagai macam kondisi tanah, serta memerlukan pengairan yang minim, sehingga cocok di daerah tropis. Berikut ini adalah jurnal yang berjudul Analisis Efektivitas Biji dan Daun Kelor Moringa oleifera untuk Penjernihan Air yang dilakukan oleh mahasiswa program Magister Pendidikan Kimia Universitas Negeri Semarang, Indonesia pada tahun 2018. Biji kelor dapat mengurangi kadar logam, timbal, ion logam kadmium 2, ion besi, dan juga mangan dalam air. Selain itu, dapat menurunkan kekeruhan dan juga intensitas warna air, di mana salah satu syarat dari air bersih adalah tidak keruh. Berikut ini adalah hasil penjernihan air menggunakan daun kelor. Gambar pertama adalah penjernihan air dengan menggunakan kelor setelah 6 jam. Lalu gambar kedua adalah penjernihan air dengan menggunakan kelor setelah 12 jam. Kesimpulannya, pemanfaatan kelor sebagai penjernih air merupakan salah satu cara yang efektif dan juga efisien karena bahan baku dan teknik penjernihannya tidak rumit. Selain itu juga sederhana dan juga murah. Berdasarkan hasil penelitian, penjernihan air dengan menggunakan kelor yang telah dilakukan, didapatkan bahwa air menjadi lebih jernih dibandingkan sebelumnya. Tidak hanya itu, kami juga mengambil referensi dari jurnal yang berjudul Proses Koagulasi dan Flokulasi Menggunakan Biji Moringa Oleifera untuk Penjernihan Air yang dilakukan oleh mahasiswa program studi teknik kimia
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, dan juga mahasiswa program studi Teknik Industri Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur pada tahun 2021. Berikut ini adalah hasil penelitian mereka. Tabel 2, perubahan kualitas air sebelum dan juga setelah proses penjernihan dengan menggunakan kelor. Sebelum penjernihan, air keruh kecoklatan dan juga berbau karat. Sedangkan setelah penjernihan, air menjadi bening dan juga tidak berbau. Berikut ini adalah gambar hasil proses penjernihan dengan menggunakan biji kelor atau Moringa oleifera. Adapun manfaat proses penjernihan dengan biji kelor. Yang pertama adalah proses penjernihan air memastikan ketersediaan air bersih sehingga meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Yang kedua, proses penjernihan air dapat menjadi salah satu ide usaha bagi masyarakat, yakni air siap minum atau air isi ulang, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, kami sebagai kelompok 6 berinovasi untuk membuat taman desa dengan tanaman kelor yang bertujuan untuk menjernihkan air, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan memanfaatkan lahan kosong di Desa Sayang. Tanaman kelor memiliki sifat koagulan yang efektif dalam mengikat partikel kotoran sehingga dapat digunakan untuk menyaring air. Dengan adanya taman ini, masyarakat desa tidak hanya dapat memperoleh air bersih, tetapi juga memberikan kesan estetika dan yang berfungsi sebagai ruang hijau untuk memperindah desa. Juga, saat kelor dikonsumsi, dapat bermanfaat untuk mencegah diabetes, mengurangi peradangan, menurunkan kolesterol, melawan radikal bebas, menurunkan berat badan, mencegah kanker, dan juga mendukung kesehatan otak. Setelah mengetahui manfaat biji kelor yang dapat menjernihkan air, sekarang kita akan lanjut ke bagaimana cara mendapatkan biji kelor itu sendiri, yaitu dengan cara penanaman tanaman kelor. Sebelumnya perlu diketahui bahwa penanaman tanaman kelor ini sangat mudah dilakukan, dan oleh karena itu banyak orang yang juga menanam tanaman kelor di rumah mereka sendiri untuk dimasak. Cara paling mudah untuk menanam tanaman kelor adalah melalui cara stek atau batang. Dan alat-alat dan bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah tanaman kelor, gergaji, serta media penanaman yang cukup. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memilih bibit stek. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menebang pohon kelor yang sudah ada. Hal ini tidak akan merusak tanaman kelor karena tanaman kelor akan langsung tumbuh kembali setelah ditebang. Untuk penebangan, silakan potong sekitar 1 meter dari batang menggunakan gergaji untuk mengurangi potensi kerusakan pada pohon kelor. Untuk pemilihan pohon sendiri, silakan pilih pohon kelor yang berusia sekitar 1,5 tahun atau berciri-ciri batangnya berwarna putih kehijauan. Langkah kedua adalah menanam batang pohon kelor. Langkah ini dapat dilakukan dengan menanam batang pohon kelor di lahan terbuka. Pastikan menanam batang kelor di pagi atau sore hari saat matahari tidak begitu terik. Untuk penanaman, silahkan tancapkan sekitar 30-35 cm batang ke dalam tanah dengan jarak sekitar 30 x 50 cm. Di samping itu, pastikan kondisi tanah sudah gembur. Tanaman kelor ini sendiri tidak memerlukan pupuk saat penanaman karena ia bisa tumbuh sendiri. Tapi perlu diketahui bahwa tanaman kelor ini tidak akan tumbuh bila ada banyak genangan air atau saat kadar air terlalu tinggi. Langkah terakhir adalah merawat pohon kelor. Umumnya, pohon kelor membutuhkan sekitar 1 kali penyiraman setiap hari. Namun saat cuaca sedang kering atau saat musim panas, pohon kelor mungkin membutuhkan frekuensi penyiraman yang lebih. Selain itu, saat musim hujan, pohon kelor tidak memerlukan penyiraman. Apabila terdapat tanaman kelor yang proses pertumbuhannya mungkin lebih lambat dari yang lain, mungkin tanaman itu memerlukan penutup untuk mengurangi intensitas teriknya matahari. Lalu, tanaman kelor ini juga memerlukan penyiangan rumput liar dan juga gulma untuk tidak menghambat pertumbuhan pohon kelor. Setelah semua langkah selesai dilakukan, tibalah waktu panen. Pohon kelor dapat dipanen sekitar setelah 90 hari setelah masa penanaman. Daun kelor juga dapat dipetik terus-menerus selama 30 hari untuk memasak atau sebagai obat alternatif.